Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-100, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-100 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum, dan mereka menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah. Wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan mereka, yakni bahwa Dia yang menciptakan jin-jin tersebut. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmin, dan mereka telah melakukan kebohongan terhadapnya, yakni terhadap Allah. Mereka telah melakukan kebohongan bahwa Allah mempunyai anak lelaki dan perempuan tanpa berdasar pengetahuan, bi ghairi ilmin, tanpa berdasar pengetahuan. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu, maha suci Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka sandangkan kepada Allah. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-100. Kemudian kita akan coba untuk memberikan penafsiran awal. Mereka yakni sebagian kelompok orang-orang musyrik. Ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Mereka yakni sebagian kelompok orang-orang musyrik menjadikan, yakni percaya bahwa jin, yakni iblis, adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka percaya bahwa Allah menciptakan manusia dan binatang ternak, sedangkan jin ataupun iblis menciptakan binatang buas, ular, dan kalajengking. Atau bahwa jin adalah istri Tuhan yang melahirkan malaikat. Sungguh sesat dan keliru mereka. Bagaimana mungkin jin menjadi sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakan mereka, padahal Allah yang menciptakan para jin-jin tersebut. Dan mereka telah melakukan kebohongan
dan mereka telah melakukan kebohongan terhadap Allah dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak lelaki, yaitu Uzair atau Isa alaihi salam. Yahudi menganggap seperti itu, ya. Yahudi dan Nasrani menganggap seperti itu. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak lelaki, yaitu Uzair atau Isa alaihissalam, dan anak perempuan, yaitu para malaikat. Itu mereka yakni ucapkan, ya. Yang demikian itu mereka yakini, mereka percaya, mereka yakini dan mereka percaya dan ucapkan tanpa berdasar ilmu pengetahuan sedikit pun bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan. Mereka yakini, mereka sangat percaya, dan yang demikian itu mereka ucapkan tanpa berdasar ilmu pengetahuan, bi ghairi ilmin. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka ucapkan dan yakini, dan maha tinggi Dia dari sifat-sifat kekurangan yang mereka sandangkan kepadanya, yang mereka sandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah kita coba membuka daripada tafsir Jalalain, di mana di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa ja'alu lillahi, dan mereka menjadikan bagi Allah maf'ul tsani. Jadi ini adalah maf'ul yang kedua. Wa ja'alu lillahi syuraka'a, dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Syuraka ini maf'ulu awal wa yubdalu minhu. Nah, jadi syuraka ini adalah maf'ul awal, maf'ul yang pertama, sedangkan Allah menjadi maf'ul yang kedua. Tetapi Allah diletakkan lebih awal tinimbang syuraka. Wa yubdalu minhu, dan bubdal minhu, ya. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna, dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu jin. Mereka menjadikan jin sebagai sekutu Allah. Haisu ata'uhim fi ibadatil ausan. Mereka menjadikan bagi Allah jin sebagai sekutu Allah ketika mereka taat kepada para jin. Mereka taat kepada para jin fi ibadatil ausan, di dalam menyembah berhala. Jin memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, dan mereka taat dan mereka melakukan akan hal tersebut. Wa qad khalaqahum, dan sesungguhnya Allah yang telah menciptakan para jin. Allah yang telah menciptakan para jin.
Fakaifa yakunu syuraka'uhu, fakaifa yakunu syuraka'uhu. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin mereka menjadikan jin sebagai sekutune Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakan jin. Wa kharaqu bitahfifi wa tasdidi ay ikhtalaku. Jadi dalam satu qiraat ada yang membacanya dengan takhfif untuk kharaku, ada juga yang membacanya dengan tasdid. Akan tetapi yang demikian itu maksudnya adalah mengada-adakan. Mereka mengada-adakan kebohongan-kebohongan lahu bagi Allah, banina wa banatin bi ghairi ilmin. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan dengan tanpa didasari ilmu pengetahuan sedikit pun. Karena itu yang demikian itu adalah satu kebohongan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian perhatikan kata-kata kharaku wa kharaku. Perhatikan kata-kata kharaku. Kharaku yang artinya mereka telah melakukan kebohongan. Pada mulanya bermakna memotong atau membelah atau membocorkan tanpa pertimbangan dan bertujuan merusak. Jadi digarisbawahi bahwa tujuan daripada kharaku itu adalah merusak. Kata ini bertolak belakang dengan kata khalaqa yang mengandung makna menciptakan sesuatu dengan teliti dan perhitungan seksama untuk tujuan yang baik. Khalaqahum, ada di situ tuh, Allah telah menciptakan mereka yaitu para jin dengan teliti, secara detail, dengan perhitungan yang seksama, tujuannya untuk kebaikan. Kata yang dibentuk oleh huruf-huruf kha, ra dan qaf, kharaku, mengandung makna yang berkisar pada pelaksanaan, keluasan dan perkiraan tanpa dasar yang mengakibatkan kerusakan. Siapa yang melakukan sesuatu padahal dia tidak pandai melakukannya, ditunjuk dengan menggunakan kata tersebut. Kaum musyrikin telah mengucapkan dan melakukan aktivitas berupa kebohongan yang meluas di kalangan mereka, menyangkut kepercayaan sesat tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tujuannya merusak. Dari awal sejak Nabi Adam alaihissalam diutus, kemudian diikuti oleh para nabi dan rasul yang lain sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengajarkan kepada kita semua akidah tauhid, yaitu keesaan Allah. Diajarkan sejak dahulu. Akan tetapi mereka menciptakan perkara-perkara kemusyrikan, yaitu mempersekutukan Allah dengan segala macam bentuk dan mengatakan kebohongan-kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kata-kata wa kharaku. Dan mereka membuat satu kebohongan-kebohongan yang tujuannya merusak. Yang tujuannya merusak tentang kewahdaniyahan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Allah itu mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan bi ghairi ilmin, dengan tanpa didasari ilmu
sedikit pun. Akhirnya sebagian orang-orang itu mengikuti mereka. Ya. Akhirnya akidah yang diajarkan para nabi dan rasul rusak. Asbab pernyataan-pernyataan mereka yang penuh dengan kebohongan dan kedustaan, bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan, dan mereka mempersekutukan Allah dengan para jin. Wa kharaku, dan mereka melakukan kebohongan-kebohongan, lahu banina wa banatin, bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan, bighairi ilmin, dengan tanpa didasari ilmu pengetahuan, haitsu qalu, ketika mereka mengatakan Uzairu ibnullahi wa malaikatu banatullahi. Ketika mereka mengatakan Uzair itu adalah anak laki-lakine Allah, wa malaikatu, dan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Jadi orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Dan kaum Nasrani mengatakan Isa alaihissalam itu anaknya Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Maha suci Allah. Tanzihan lahu, maha suci Allah, lahu, bagi Allah. Maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka mensifatinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bi anna lahu, bahwasanya Allah waladan, memiliki anak. Ya, enggak mungkin. Tidak mungkin Allah memiliki anak, lawang Dia yang maha menciptakan kok. Menciptakan segalanya yang ada di langit dan di bumi, menciptakan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Seluruh alam ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Uzair diciptakan oleh Allah, termasuk malaikat-malaikat diciptakan oleh Allah, termasuk Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin mereka menjadi anak-anaknya Allah? Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan pada ayat yang ke-101. Badi'us samawati wal ard, Dia, maksudnya Allah, pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun walam takunu lahu sahibatun. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Allah nggak punya istri kok, bagaimana mungkin bisa punya anak? Wa khalaqa kulla syai', Dia menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alimun, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membantah pandangan sesat yang dikemukakan oleh kaum musyrikin Yahudi dan Nasrani, bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan. Maka ayat ini, yaitu Al-An'am ayat yang ke-101, menegaskan bahwa Dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, adalah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh yang ditirunya. Tanpa ada contoh yang ditirunya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada sebelumnya
langit dan bumi. Artinya ketika dia menciptakan langit dan bumi serta alam jagat raya, nggak ada contoh. Nggak ada contoh sama sekali. Beda dengan kita, baju kita membuat baju ada contohnya. Membuat kopiah ada contohnya. Allah menciptakan langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Dia memiliki kemampuan mencipta yang tiada taranya. Siapa yang sifatnya demikian tentu tidak memerlukan anak. Karena hakikat yang dikemukakan ini sedemikian jelas. Maka ayat tersebut berlanjut dengan pertanyaan yang bernada keheranan. Bagaimana dan dari sudut pandangan apa yang dapat membenarkan dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Bagaimana mungkin Allah punya anak? Lah wong Allah nggak punya istri kok. Begitu kan? Sedang anak dalam pandangan kamu hai manusia tidak dapat lahir tanpa adanya istri. Tak mungkin ada anak tanpa istri, yakni ibu. Walau dapat lahir tanpa ayah. Dan anak pasti memiliki keserupaan dengan ayah. Padahal tidak akan keserupaan antara Allah dengan selainnya, karena Dia adalah pencipta. Laisa kamitslihi sayun. Allah akan berbeda dengan segala sesuatu. Allah akan berbeda dengan makhluk. Dan Dia menciptakan segala sesuatu, dan karena itu pula Dia tidak perlu melahirkan. Lawang Allah yang menciptakan segala sesuatu kok. Untuk apa Dia melahirkan? Apalagi anak dibutuhkan untuk melanjutkan keturunan atau membantu ibu bapak di kala tua, dan itu semua tidak dibutuhkan Allah. Tidak dibutuhkan Tuhan. Kita kan mempunyai anak, ya mudah-mudahan anak kita bisa bantu kita ketika kita sudah menjadi tua renta, menjadi uzur karena saking tuanya, dan kita masih punya pendamping yaitu anak yang bisa membantu dan menopang kehidupan kita. Itu kan salah satu tujuannya begitu. Tetapi Allah tidak butuh akan hal itu. Allah tidak butuh akan hal tersebut. Selanjutnya, karena kekuasaan tidak sempurna tanpa pengetahuan, maka ayat ini lebih jauh menegaskan bahwa dan di samping Dia pencipta, Dia mengetahui segala sesuatu, sehingga dengan demikian Dia pasti maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah kira-kira penafsiran awal daripada Al-An'am ayat 101. Kemudian kita coba lihat bagaimana penafsiran di dalam tafsir Jalalain. Dia yaitu Allah, Badi'us samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, mubdi'uhuma min ghairi misalin sabaqa. Dialah Allah yang membuat keduanya, langit dan bumi, min ghairi misalin sabaqa, dari tanpa contoh sebelumnya. Ana kaifa, bagaimana? Ana yakunu lahu waladun, bagaimana mungkin Dia memiliki anak? Bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Walam takul lahu sahibatun, padahal Allah tidak memiliki istri, zaujatun. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Dialah Allah yang telah menciptakan dengan teliti dan secara seksama dan detail segala sesuatu.
Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, min sa'nihi ayyukhlaqa wa huwa bikulli syai'in alimun, dan dia Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang harus kita pegang sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak ada sekutu bagi Allah. La syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada, bahwasanya Allah hanya satu-satunya Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah semata. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Allah tidak memiliki anak. Allah tidak diperanakan. Dan segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah maha berkuasa. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.